10 Kabupaten Gianyar akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Niluh Putu Warmini dari SMA Negeri 1 Gianyar bersama rekan saya. Hai, salam kenal. Saya Bu Desa Nyaman Puspitasari, tempat tugas saya di SD Negeri 4 Sidang. Dan yang satu lagi, salam kenal, saya Niwayan Desi Utami, bertugas di SD Negeri 1 Mitra. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu Bu Desi. Swastiastu Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sekarang saya sehat dan sampai hari ini Bu. Bagaimana dengan keadaan Ibu? Saya juga kabar saya baik dan sehat dan tentunya harus selalu bahagia gitu ya. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya nilai akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Misalnya apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Baik. Tidak lupa juga harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching yang seperti yang kita ketahui bahwa prinsip coaching itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kompetensi kehadiran penuh pastinya Ibu ya, presence. Kemudian yang kedua di situ ada kompetensi mendengarkan aktif dan juga kompetensi memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Baiklah, itu ya, itu ada tadi yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching ini? Baik, jadi yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi ini yang pertama itu adalah bagaimana caranya memberikan perhatian penuh atau kehadiran penuh dalam melakukan coaching, dan yang kedua tentunya bagaimana caranya menyiapkan atau memberikan pertanyaan berbobot untuk coaching kita. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Baik, indikator yang saya inginkan yaitu saya sangat berharap coachee saya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan atau solusi atas permasalahan yang dia alami seperti itu Ibu. Baiklah, demikian dulu Bu. Silakan Ibu, demikian dulu pra-observasinya. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee-nya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi simpannya itu Langsung udah. Om Swastiastu. ya, Om Swastiastu, Bu Desi. Ya, selamat sore Bu Desa. Apa kabarnya hari ini? Ya, selamat sore. Tentunya kabar saya sehat dan ya pokoknya harus tetap semangat. Ya, baik sekali Ibu. Puji syukur saya juga dalam keadaan sehat hari ini. Sepertinya Bu Desa ingin membicarakan sesuatu ya dengan saya. Ya begini loh Bu, saya kesini tuh sebenarnya mau curhat, mau meminta waktu dulu sama Ibu. Saya mau curhat, soalnya saya itu ada beberapa sih kendala dengan siswa saya, begitu Bu. Oh, kalau boleh saya tahu kendala yang Ibu alami seperti apa? Nah kan begini Bu, di sekolah saya itu punya program NSP Bu, no sampah plastik. Jadi saya menerapkan program itu dengan menggunakan bagja Bu yang kemarin itu. Terus ada aja juga siswa saya itu ternyata melanggar dari hasil dari kolaborasi kita kemarin begitu. Kira-kira saya kesini tuh mau minta solusi sama Ibu.
Baik, jadi yang kendala yang Ibu hadapi di sini tentang siswa yang tidak mau mengikuti kolaborasi yang sudah disepakati seperti itu, Iya, Ibu. tidak melanggar dari keyakinan kelasnya juga Iya, seperti itu. Ibu. baik. Kalau boleh saya tahu, menurut Bu Desa, idealnya siswa tersebut harus seperti apa? Maunya saya itu idealnya itu siswa itu biar 100% lah dia itu juga ikut budaya positifnya itu biar termotivasi dari dirinya untuk membawa Tupperware dari rumah juga seperti itu supaya bagaimana ya tidak dikasih tahu saja baru dia bawa seperti itu baik. Ibu. Berarti kondisi idealnya Bu Desa berharap siswa sudah memberdayakan disiplin positif Iya. dengan membawa botol plastik Iya, dan betul alat makan sekali. sendiri. Mm. Baik, menurut Bu Desa sendiri, tingkat masalah yang Bu Desa alami jika kita ratingkan dari 1 sampai 10, kira-kira berada di angka mana nih masalahnya Bu Desa? Kalau masalah saya itu dari angka skalanya itu dari angka 7 kayaknya Bu sampai 9 berani ya saya. Oh, harapannya Iya. 7 sampai 9. Iya. Namun untuk saat ini angka masalah yang dihadapi Itu di udah angka berapa? baru di angka 4 sama 5 kayaknya. Oh, Bu. seperti Ya. itu Ibu. Berarti masih kurang Ibu. baik, Masih kurang. masalahnya berada di tingkat 4 sampai 5, namun Bu Desa berharap kondisi yang seharusnya terjadi itu di angka 7 sampai Iya, 9. betul. Baik. Itu bagus sekali Bu Desa. Kalau boleh saya tahu tindakan apa saja yang sudah pernah Bu Desa lakukan untuk menangani masalah ini? Tentunya saya itu pertama saya kolaborasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, terus rekan sejawat tentunya, wali-wali murid, terus saya juga sudah memasang beberapa poster di kelas-kelas, di keyakinan kelasnya juga sudah, terus dengan ibu kantin juga sudah sempat kemarin sosialisasi seperti itu Ibu. Baik, berarti dengan masalah yang Bu Desa hadapi, Bu Desa sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak, termasuk dengan kantin. Baik, kemudian kira-kira perbaikan yang diinginkan itu seperti apa? Yang saya inginkan itu tentunya tindakan dari saya itu supaya tercapailah 100% seperti itu Bu. Terus siswa semakin sadar begitu untuk membawa tempat makanan, tempat minuman itu dari rumah seperti itu. Dan harapan saya juga Ibu, kantin itu supaya tidak mengasih siswa saya itu berbelanja tanpa membawa Tupperware dari rumah Ibu. Misalnya kan seperti ini pernah saya perhatikan, siswa itu datang dikasih beli ini air, minuman sama dagang kantinnya, petugas kantinnya. Sedangkan kita sudah sempat bersosialisasi juga seperti itu. Barangkali ya Bu ya, Bu Desi ya, petugas kantin saya itu mungkin kasihan juga pada siswa saya karena haus mungkin seperti itu barangkali Bu. Baik, jadi kendala yang dihadapi saat ini Bu Desa dan rekan-rekan guru sudah melakukan kolaborasi untuk mengantisipasi permasalahan seperti yang disebutkan tadi. Namun ada beberapa siswa yang tidak membawa botol plastik. Nah, kemudian pihak kantin juga memberikan para siswa tersebut membeli makanan atau minuman meskipun tidak membawa alat. Baik. Jadi permasalahannya seperti itu. Kira-kira selain berkolaborasi, menyampaikan kerjasama, memberitahukan siswa untuk membawa botol plastik, kira-kira ada nggak hal lain yang bisa Bu Desa lakukan? Maunya saya itu mungkin dari donatur ya, supaya siswa saya itu dikasihlah sumbangan Tupperware gitu satu, atau di sekolah kan bisa juga menyediakan air minum seperti itu, ataukah gelas-gelas seperti itu, gelas-gelas isi ulang seperti itu sih harapan saya. Baik, dari sarana dan prasarana sih Bu. Baik, berarti Bu Desa berharap Bu Desa bisa menjalin kolaborasi dengan donatur untuk menyediakan sarana Tupperware tersebut. Kira-kira apakah Bu Desa sudah melakukan sesuatu untuk bekerja sama dengan donatur tersebut? Sudah kemarin Bu, sudah, tapi belum juga 100% berjalan seperti itu. Karena kendalanya juga
kadang kan isi ulangnya juga kita kewalahan Bu. Sekarang ada ready, mungkin lagi ininya terlambat beli kan seperti itu ya. Tidak, artinya tidak terjadwalkan, artinya siapa yang bakal beli isi ulang lagi seperti Baik, itu. berarti Bu Desa sudah berkolaborasi dengan orang tua, dengan siswa, serta sudah berkolaborasi dengan donatur, berkolaborasi dengan menyediakan air minum. Namun masih ada kendala seperti terbatasnya waktu atau mungkin lupa membeli air minum dengan donatur, berkolaborasi dengan menyediakan air minum. Namun masih ada kendala seperti terbatasnya waktu atau mungkin lupa membeli air minum sehingga masih kurang minum dan anak-anak harus beli di kantin seperti itu. Kira-kira dengan masalah ketersediaan air minum yang disediakan di sekolah tersebut, ada hal enggak yang bisa Bu Desa lakukan supaya tidak sampai kekurangan minum? Mungkin saya akan meminta tolong sama guru piketnya Bu ya. Mungkin kalau saya lihat gitu airnya sisa lagi sedikit, biar guru piketnya yang mengatasi. Saya mungkin seperti Iya, itu. oke. Mungkin Itu ide yang sangat bagus Bu Desa. Bu Desa sudah berkolaborasi dengan orang tua, membuat pernyataan atau pernyataan keyakinan kelas, bekerja sama dengan donatur, dan ditambah lagi bekerja sama dengan piket untuk mengecek ketersediaan siswa. Itu sangat bagus sekali Bu Desa. Kemudian komitmen, oke, kita berbicara dengan komitmennya seperti apa nanti nih kira-kira biar lebih memastikan bahwa siswa tersebut tidak sampai kekurangan minum seperti itu. Komitmennya mungkin saya di sini akan lebih bersemangat atau lebih genjot lagi mungkin ya strategi kita bagaimana mengatasinya, artinya kita kolaborasi kita lebih ditingkatkan lagi gitu Bu. Biar terus berjalan gitu. Baik. Biar tidak lagi seperti kemarin sampai kosong itu isi ulangnya, belum juga tersedia. Jadi guru piketnya juga sama-sama saling menunggu biar tidak seperti itu Ibu. Baik, itu ide yang sangat bagus. Berarti Bu Desa sudah memikirkan cara dari semua kendala yang dihadapi dalam program ini Bu Desa ya. Baik, kira-kira dalam beberapa menit kita sudah menghabiskan waktu untuk sharing atau ngobrol-ngobrol. Kira-kira masalah yang Bu Desa tadi ya sempat jadikan beban itu kira-kira sudah dapat sesuatu enggak nih dari hasil pembicaraan kita? Begini ya Bu Desi ya, baru beberapa menit ke depan itu saya ngobrol sama Bu Desi, ternyata perasaan saya sudah mulai lega dan saya sudah sangat bersyukur. Ternyata permasalahan saya sudah menemukan titik jawaban seperti itu Bu, dan saya mau bilang sama Ibu terima kasih banyak karena bisa mengasih saya solusi seperti itu, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata mungkin selama perbincangan sharing saya tadi menyinggung Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Syukurlah Ibu sudah merasakan bisa merasa lebih lega karena Ibu sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan Ibu dengan berbincang-berbincang seperti ini. Semua kendala yang sebelumnya Ibu jadikan beban namun bisa teratasi seperti dengan berkolaborasi dengan piket, berkolaborasi untuk membuatkan jadwal atau menyediakan air sebelum air habis seperti itu dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Bu Desa sudah mampu menemukan solusi dengan berbagai kendala yang bisa dihadapi dengan masalah yang sebelumnya Bu Desa sebutkan. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya meminta satu hal sama Bu Desa. Besar harapan saya program ini berjalan dalam jangka waktu lama dan seterusnya mungkin bisa ditingkatkan lagi, serta jangan lupa buat refleksi Bu Desa ya supaya siapa tahu nanti teman-teman kita ke depannya ada yang memiliki masalah seperti Bu Desa bisa mencontoh atau meniru kegiatan yang Bu Desa lakukan begitu. Baik, bagaimana sudah nyaman hari ini? Sudah lega Ibu perasaan saya setelah saya sharing ke depan, kita ini ngobrol sudah lega sekali. Baik, kalau begitu kita akhiri obrolan kita hari ini ya, dan pastinya kita akan berjumpa lagi mungkin sekitar 1 minggu ke depan. Saya juga ingin tahu bagaimana perkembangan program yang sudah Bu Desa rencanakan. Siap Ibu Desi. Terima kasih Bu Desa. Om Santi Om. Om Swastiastu Bu Desi. Ya, sukses itu. Iya.
Bu Desi, Iya. tadi kan Ibu sudah melakukan coaching sama Bu Desa ya. Nah, sebelum penutupan nih saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Bu Desi setelah pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, menurut saya kegiatan coaching yang sudah saya lakukan itu sudah menerapkan langkah-langkah alur cerita di mana tujuan dari percakapan coaching ini sudah tercapai, identifikasi permasalahan sudah saya lakukan, rencana aksi termasuk tanggung jawab juga sudah saya terapkan dalam coaching saya bersama coach yaitu Ibu Desa tadi. Itu ya Bu Desi ya. Tadi di coaching ini saya juga sudah memperhatikan, saya lihat juga sudah berjalan dengan baik kan itu. Sudah proses coachingnya yang dilakukan dengan Bu Desa sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur cerita, sesuai apa yang kita harapkan kan, sesuai juga dengan prinsip coaching yang ada seperti itu. Kemudian Bu Desi juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap coaching, dalam hal ini Bu Desa sebagai coachingnya. Kemudian Bu Desa juga mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Desa. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan sudah dilakukan? Baik, yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kehadiran penuh pastinya ya Bu ya, Iya. serta bagaimana cara kita memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar masalah atau kendala yang dihadapi coach itu lebih cepat terselesaikan lah, seperti itu Ibu. Seperti itu ya, Iya, Bu Desi ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi kan, itu harapan kita ya. Betul sekali Ibu, benar. Kemudian karena Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Desa, berarti observasi kita hari ini semoga juga bermanfaat bagi kita kan itu. Akhirnya terakhir sebagai penutup ya, saya mengucapkan terima kasih tentunya. Nah, Bu Desi sudah melaksanakan kegiatan coaching, dan seperti biasa penutupnya dengan Om Santi Santi. Terima kasih Bu Terima Desi. kasih Bu. Bang, pertanyaan saya.